Bab 111. Eksekusi dulu, laporkan nanti. Pemuda berkacamata itu mendidih dengan niat membunuh, jelas berniat mengambil nyawa. Namun, tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, pistol di tangannya direbut oleh Chen Xuan dengan satu gerakan cepat. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu untuk menodongkan pistol ke arahku? Bang! Dengan tendangan yang kuat, pemuda berkacamata itu dikirim terbang mundur. Anggota keluarga Du tersentak kaget, dengan begitu banyak pria bersenjata yang hadir, Tuan Chen ini berani bergerak, betapa beraninya. Pemuda berkacamata itu memanjat dari tanah, wajahnya memerah karena malu dan marah. Saya melihat Anda sedang mencari kematian. Denting-denting. Lusinan moncong senjata langsung berbalik ke arah Chen Xuan. Atas perintah pemuda berkacamata itu, orang-orang bersenjata itu hendak menarik pelatuknya. Tapi saat itu, dari kesunyian, Zheng Yunfeng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Bersamaan dengan itu, aura yang mencengangkan meletus dari tubuhnya hampir secara nyata, mengguncang udara di sekitarnya. Semua wajah di sekitar berubah warna, dan orang-orang bersenjata itu menghentikan tindakan mereka. Ketika pemuda berkacamata itu menatap Zheng Yunfeng, wajahnya juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Zheng Yunfeng di depan mereka diselimuti ki putih sejati, kehadirannya sekarang jauh melampaui orang biasa. Bibir Chen Xuan melengkung menjadi senyuman, sukses. Pada saat ini, Zheng Yunfeng memang telah mencapai terobosan. Dengan standar peringkat, Zheng Yunfeng sekarang menjadi dewa perang peringkat kedua sejati. Hampir bersamaan, sebuah suara datang dari luar perkebunan. Sebuah sedan hitam berhenti, dan beberapa anggota staf mendekati Zheng Yunfeng untuk memberikan medali dengan kedua tangan. Selamat kepada Tuan Zheng Yunfeng atas promosinya menjadi dewa perang. Semua orang tercengang. Zheng Yunfeng baru saja membuat terobosannya, dan medalinya telah dikirimkan. Efisiensi seperti itu pasti terlalu cepat. Faktanya, sedini 40 menit sebelumnya, ketika Chen Xuan mulai menyiapkan Blood Tai Sui, dia telah meminta Zheng Yunfeng untuk menelepon dulu ke pusat komando untuk melaporkan terobosannya yang berhasil dan meminta staf yang bertanggung jawab datang untuk memverifikasinya. Segera. Itu benar, ini adalah kasus klasik akting pertama dan pelaporan sesudahnya. Namun, itu memang berhasil. Pada saat ini, pemuda berkacamata itu benar-benar tercengang. Perbedaan antara jenderal perang dan dewa perang mungkin hanya satu karakter, tetapi dalam hal status, mereka sangat berbeda. Satu raja memerintah lebih dari 10 jenderal. Dengan pendakiannya yang tiba-tiba, mulai saat ini, Su Tianwei tidak lagi setingkat dengan Zheng Yunfeng. Melewati medali, Zheng Yunfeng berjalan langsung ke pemuda berkacamata itu, suaranya dingin, apakah kamu yang baru saja mengatakan kamu tidak ramah terhadap kami? Pemuda berkacamata itu tergagap, tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Tapi Zheng Yunfeng tidak menunggunya berbicara, malah memberikan tendangan langsung ke perutnya. Tatapannya menyapu, dan bawahannya buru-buru meletakkan senjata mereka, diam seperti jangkrik di musim dingin. Kembalilah dan beritahu Su Tianwei agar saudara perempuan dan keponakannya segera menyerahkan diri, atau aku juga akan berhenti bersikap sopan. Karena itu, Zheng Yunfeng mengambil medali dewa perang, dan dengan Chen Xuan, mereka langsung melangkah pergi. 2 jam kemudian, pasangan itu tiba di kota Huai, saat langit sudah cerah. Malam itu, keluarga Zheng mendapatkan dewa perang, diberi gelar dan dimuliakan, pemandangan sungai kembar berubah. Tuan Chen, atas kebaikanmu yang luar biasa, Zheng Yunfeng tidak akan pernah lupa. Mulai hari ini dan seterusnya, saya ingin mengambil Tuan Chen sebagai tuan saya. Guru di atas, terimalah busur Zheng Yunfeng. Setelah mengatakan ini, Zheng Yunfeng, tanpa sepatah kata pun, segera berlutut di depan Chen Xuan. Zheng Yunfeng sangat sadar bahwa jika bukan karena peningkatan teknik tinju keluarga Zheng Chen Xuan, mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kembali darah Tai Sui untuknya, dan membantunya memperbaiki fondasinya untuk mencapai terobosan, dia, Zheng Yunfeng, mungkin tidak akan pernah menjadi dewa perang dalam hidupnya. Di seluruh negeri, hanya ada 20 atau 30 dewa perang, masing-masing merupakan pembangkit tenaga listrik dalam hak mereka sendiri. Itulah mengapa semua orang menjunjung tinggi dewa perang. Promosi dewa perang bukan hanya penobatan pangkat dan bangsawan tetapi juga dirayakan dengan upacara kenaikan agung, pemandangan yang benar-benar luar biasa. Meskipun keluarga Zheng sebelumnya sangat kuat, pengaruh mereka terbatas pada wilayah kecil kota Huai. Tapi sekarang, dengan kenaikan Zheng Yunfeng menjadi dewa perang, status keluarga Zheng langsung melonjak berlipat ganda. Belum lagi yang lain, di wilayah Sungai Kembar, pasti tidak ada keluarga lain yang bisa dibandingkan dengan keluarga Zheng. Pada hari-hari berikutnya, keluarga Zheng benar-benar tenggelam dalam kegembiraan kenaikan Zheng Yunfeng. Bukan hanya keluarga Zheng, tetapi berita kenaikan Zheng Yunfeng menjadi dewa perang menyebar ke seluruh kota Huai dalam waktu 2 hari, dan dalam waktu seminggu, itu dikenal luas di daerah Sungai Kembar, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bagaimanapun, bagi semua orang, kelahiran dewa perang adalah peristiwa yang sangat penting. Tiba-tiba, di jalan-jalan dan gang-gang kota Huai,
Topik yang dibicarakan orang-orang setelah makan sebagian besar terkait dengan Zheng Yunfeng, dewa perang yang baru. Semalam, nama Zheng Yunfeng menjadi legenda di hati seluruh warga kota Huai. Namun, bersama dengan status legendaris Zheng Yunfeng, ada orang lain yang menjadi legenda. Orang-orang mendengar bahwa Zheng Yunfeng berutang kenaikannya kepada dewa perang, sebagian besar, atas bantuan individu ini. Tanpa bantuan orang ini, Zheng Yunfeng mungkin tidak akan pernah bisa menghubungkan namanya dengan gelar dewa perang dalam hidupnya. Tiba-tiba, legenda tentang orang ini berlimpah, bahkan lebih dari kisah Zheng Yunfeng, diwarnai dengan rona mitologi yang lebih dalam. Orang-orang tidak tahu terlalu banyak tentang orang ini, bahkan namanya, mereka hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Chen, yang oleh keluarga Zheng disebut sebagai Tuan Chen. Adapun desas-desus tentang dirinya yang beredar di kota Huai, Chen Xuan tidak mengingatnya. Dalam pandangan Chen Xuan, apakah Zheng Yunfeng menjadi dewa perang atau tidak terlalu menjadi perhatiannya, dia hanya perlu menjalani hidupnya sendiri dengan baik, dan itu sudah cukup. Pada hari ini, saat beristirahat di villa tepi danau, Chen Xuan menerima telepon dari asistennya, Sue Qin. Presiden Chen, proyek investasi yang Anda kerjakan telah membuahkan hasil. Yida Plaza, bagaimana menurutmu? Yida Plaza. Chen Xuan secara alami telah mendengar tentang tempat ini, sebuah alun-alun tingkat atas yang berada di peringkat 3 teratas di kota Huai. Yida Plaza, yang mencakup mall, supermarket, dan hiburan menjadi satu kesatuan, merupakan bangunan tengara di seluruh kota Huai. Merek-merek yang dapat mengamankan tempat di Yida Plaza semuanya adalah tingkat pertama, dan bisnis di sana selalu berkembang pesat. Chen Xuan tidak pernah membayangkan bahwa itu Sue Qin dapat menegosiasikan proyek yang begitu menguntungkan untuknya. Saya pikir itu luar biasa. Chen Xuan menyatakan secara langsung. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta Yida menyiapkan kontraknya sekarang. Presiden Chen, jika Anda punya waktu sekarang, Anda bisa datang ke Yida untuk menandatangani kontrak akuisisi. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, Sue Qin tidak hanya menemukan proyek yang menjanjikan seperti Yida tetapi juga menyelesaikan semua detailnya. Cerdas dan tegas. Chen Xuan merasakan kepuasan yang tenang di dalam hatinya, menyadari bahwa mempercayakan uangnya kepada asisten ini untuk dikelola memang merupakan pilihan yang tepat. Setelah menutup telepon, Chen Xuan langsung menuju Yida Plaza. Area perkantoran Yida Plaza terpisah dari zona komersial, bertempat di gedung yang berdiri sendiri. Saat dia melangkah ke gedung kantor, sebuah suara datang dari samping. Chen Xuan, apa yang kamu lakukan di sini? Bab 112 kata-kata saya lebih berbobot daripada kata-kata presiden. Chen Xuan menoleh dan terkejut melihat tetangganya dari Hutong tua, Jia Manman. Sebelumnya, Jia Manman selalu berpakaian santai, tapi hari ini dia mengenakan setelan wanita kulit hitam, terlihat sangat formal. Keduanya tidak bertemu satu sama lain sejak mereka berpisah dengan tidak bahagia atas perselingkuhan Cao Hui di perjamuan kota Huai. Bertemu dengan Jia Manman di sini, Chen Xuan sedikit terkejut. Saya datang ke sini, untuk beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaan, Chen Xuan dengan santai membuat alasan. Hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Jia Manman berhenti sejenak, lalu menyadari, saya mengerti, Anda tidak di sini untuk mencari pekerjaan, bukan? Ketika Chen Xuan mengatakan itu terkait dengan pekerjaan, hal pertama yang terlintas di benak Jia Manman adalah Chen Xuan sedang mencari pekerjaan. Tanpa menunggu Chen Xuan menjawab, seringnya dingin yang menghina segera muncul di wajah Jia Manman yang cantik. Masuk akal, kamu sudah dewasa, kamu tidak bisa selalu mengharapkan istrimu mendukungmu, ini memang waktunya untuk mencari pekerjaan yang layak. Jika tidak, pada hari istri Anda tidak menginginkan Anda lagi, Anda mungkin akan mati kelaparan. Hahaha. Terakhir kali di perjamuan kota Huai karena pacarnya Cao Hui, Jia Manman kehilangan muka di depan Chen Xuan, yang telah dia renungkan. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengejek Chen Xuan, bagaimana dia bisa melewatkannya. Chen Xuan kesal, jika dia tidak turun tangan terakhir kali, Jia Manman mungkin telah dimanfaatkan oleh rentenir itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun jauh dari rasa syukur, wanita ini melihatnya sebagai musuh, sangat tidak tahu berterima kasih. Apakah aku akan mati kelaparan atau tidak bukanlah urusanmu. Karena itu, Chen Xuan berbalik untuk pergi, tetapi Jia Manman mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Apa lagi yang kamu inginkan? Chen Xuan bertanya, agak kesal. Namun Jia Manman tersenyum genit, tidak banyak, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda sedang mencari pekerjaan, Anda mungkin ingin mencari di tempat lain. Dengan suasana pecundang Anda sama sekali tidak cocok untuk bekerja di mall kelas atas seperti Yida Plaza, Anda akan menurunkan kelas seluruh tempat. Selain itu, Jia Manman tersenyum misterius, melanjutkan, izinkan saya berbagi rahasia, saya akan menjadi kepala departemen SDM, dan jika Anda akhirnya bekerja di bawah saya, hidup mungkin tidak akan mudah bagi Anda. Chen Xuan mengerutkan kening. Apakah wanita ini secara terang-terangan mengancamnya? Jika ada di tempat lain, dia mungkin membiarkannya meluncur, tapi Yida Plaza sekarang menjadi milik Chen Xuan sendiri.
Diancam di wilayahnya sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Chen Xuan. Chen Xuan tersenyum samar, jika saya ingat dengan benar, Anda hanya lulus dari sekolah kejuruan, tidak pernah bekerja di hari, dan itu bahkan bukan bidang Anda. Ingin menjadi kepala departemen langsung dari kelelawar, bukankah kamu bermimpi? Jika itu adalah perusahaan kecil, itu mungkin saja terjadi, tetapi ini adalah Yida Plaza, sebuah perusahaan dengan aset bernilai miliaran. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seseorang yang tidak memiliki pengalaman apapun menjadi kepala departemen? Tapi Jia Manman tampak sangat sombong, untuk pecundang biasa sepertimu, tentu, itu mimpi, tapi untuk Jia Manman, itu berbeda. Saya memiliki koneksi dan menjadi kepala departemen di sini sangat mudah. Chen Xuan mendapat pencerahan, saya pikir Anda memiliki kemampuan yang nyata, ternyata Anda hanya meminta seseorang menarik tali untuk Anda. Tidak lama setelah Chen Xuan berbicara, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Dari mana orang bodoh ini berasal, tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Seorang pria parubaya botak datang ke arahnya dengan ekspresi gelap. Dalam tatapannya pada Chen Xuan, ada kekesalan dan penghinaan. Izinkan saya memperkenalkan, paman saya, dia adalah wakil presiden Yida Plaza. Jia Manman tampak sangat bangga, dan tatapannya ke arah Chen Xuan menantang. Paman Jia Yongfu masih marah, menusukkan jarinya ke dada Chen Xuan saat dia menggonggong. Aku sedang berbicara denganmu, sialan, tidak bisakah kamu berbicara? Apa maksudmu dengan menarik senar? Ini adalah masyarakat yang berjalan pada hubungan, koneksi juga merupakan simbol kekuatan, apakah Anda mengerti itu? Tentu saja, melihat penampilanmu yang buruk dan lusuh, aku dapat mengatakan bahwa kamu pasti tidak akan mengenal siapapun yang kompeten, jadi tentu saja, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami hal-hal ini. Senyum Jia Yongfu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis, melakukan bisnis pribadi Anda di perusahaan orang lain. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk berbicara tentang korupsi dengan begitu benar? Jia Yongfu tiba-tiba menjadi sangat marah, dasar bajingan, katakan itu lagi. Saya wakil presiden perusahaan ini, saya menggunakan siapapun yang saya inginkan, memecat siapapun yang saya inginkan, apakah tempat Anda untuk menuding di sini sebagai orang luar? Izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah teman Manman, saya pasti tidak akan melepaskan Anda begitu saja hari ini. Jia Manman buru-buru menjauhkan diri dari Chen Xuan, Paman, kamu salah paham, bagaimana mungkin aku bisa berteman dengan orang seperti dia? Dia di sini untuk melamar pekerjaan di perusahaan Anda. Melamar pekerjaan? Dia? Jia Yongfu mengejek. Siapa yang tahu? Orang-orang seperti dia, paling banter, hanya bisa datang ke sini untuk menjadi satpam, hahaha. Jia Manman menutup mulutnya dengan tawa genit. Jia Yongfu mendengus dan menunjuk Chen Xuan, saya tidak peduli posisi apa yang Anda lamar ke sini, saya secara resmi memberitahu Anda sekarang, Anda ditolak. Cepat pergi dari sini, jangan biarkan aku melihatmu di Yida lagi. Jia Manman bersukacita atas kemalangan Chen Xuan, kamu mendengarnya, kan? Lebih baik cari tempat lain untuk bekerja, Anda tidak diterima di sini. Tatapan Chen Xuan menjadi dingin, kamu ingin menolakku tanpa mengetahui latar belakang atau kemampuan pendidikanku, kamu pasti memiliki banyak kekuatan. Jia Yongfu menyeringai bangga, Anda benar, saya adalah wakil presiden perusahaan, yang bertanggung jawab atas personalia. Pernah mendengar ungkapan, pejabat saat ini lebih berpengaruh daripada hakim daerah. Izinkan saya memberitahu Anda, di sini di Yida Plaza, kata-kata saya, Jia Yongfu, lebih berbobot daripada kata-kata ketua. Chen Xuan tertawa sinis, mengangguk berulang kali. Dia, Presiden Yida Plaza, memang diremehkan oleh wakil presiden belaka, yang merupakan pengalaman yang luar biasa. Apa, ada masalah dengan itu? Jia Yongfu berdiri tegak dengan percaya diri. Chen Xuan tersenyum, tidak ada. Aku hanya takut semua kesombonganmu ini, jika sampai ke telinga ketuamu, bisa membuatnya sangat tidak bahagia. Itu bukan untuk pencari nafkah sepertimu yang perlu dikhawatirkan. Dengan itu, Jia Yongfu memimpin Jia Manman langsung ke kantor SDM. Sebelum pergi, dia berteriak pada Chen Xuan, keluar dari sini sekarang, jika aku keluar nanti dan masih melihatmu, aku akan mengusirmu. Arogansi Jia Yongfu membuat Chen Xuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari Sue Qin. Presiden Chen, kontraknya sudah siap. Kapan kamu bisa datang? Aku sudah di sini, di lobi lantai 1. Apa, kamu sudah ada di sini? Sue Qin terdengar terkejut. Di ujung telepon yang lain, seorang pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit menegang ketika dia mendengar suara panggilan itu, Presiden Chen sudah ada di sini. Suruh dia menunggu di bawah. Saya akan pergi menemuinya secara pribadi sekarang. Pria parubaya ini adalah Wong Jianhao, mantan ketua Yida Plaza. Bagi Chen Xuan,
Taipan muda yang membayar miliaran dalam satu tarikan napas untuk membeli propertinya, dia tentu saja tidak berani mengabaikannya. Setelah mendengar kata-kata Wang Jianhao, Chen Xuan dengan cepat berkata, tidak perlu pergi ke semua masalah itu, di mana kamu sekarang? Aku akan datang sendiri. Beberapa menit kemudian, Chen Xuan tiba di kantor ketua di lantai paling atas. Presiden Chen, permintaan maafku karena tidak bertemu denganmu lebih awal, sungguh permintaan maafku. Tepat di pintu masuk, Wang Jianhao buru-buru datang dengan senyum berseri-seri untuk menyambutnya. Bab 113 Ketua sangat tidak senang. Setelah basa-basi, kedua belah pihak menandatangani nama mereka di kontrak. Wajah Wang Jianhao dipenuhi kegembiraan saat dia melihat kontrak penjualan di tangannya. Dia telah mengalami kesulitan dalam bisnisnya yang lain baru-baru ini dan sangat membutuhkan sejumlah uang untuk menyelesaikan krisis. Akuisisi Chen Xuan datang tepat pada waktunya untuk membantunya. Faktanya, itu sama sekali bukan kebetulan. Sue Qinlah yang mengetahui situasi keuangan Wang Jianhao dan kemudian mendekatinya untuk akuisisi. Wang Jianhao membutuhkan uang yang dibayarkan sekaligus, dan Sue Qin menginginkan harga yang lebih rendah, jadi masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Presiden Chen, mulai sekarang, Yida Plaza adalah milikmu. Saya akan segera mengadakan pertemuan dengan eksekutif perusahaan untuk mengumumkan janji temu Anda. Bagaimana menurutmu? Chen Xuan mengangguk, itu bagus. Saya menghargainya, Presiden Wang. Sementara itu, di kantor sumber daya manusia. Paman, tidak akan ada masalah dengan pekerjaanku, kan? Jia Manman bertanya, jelas khawatir. Posisi Direktur SDM, dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta dan pekerjaan ringan, adalah pekerjaan yang telah lama dicita-citakan Jia Manman. Jia Yongfu meyakinkannya dengan santai saja, sebagai wakil direktur di sini, jika saya bahkan tidak bisa mengurus pekerjaan Anda, maka saya telah bekerja di Yida Plaza selama ini tanpa bayaran. Hati Jia Manman langsung berkembang dengan gembira. Pekerjaan dengan gaji tahunan beberapa ratus ribu, yang tentunya akan membuatnya bermegah di depan teman-temannya. Dan Chen Xuan, yang berani mengatakan dia mendapatkan pekerjaannya melalui nepotisme. Bahkan jika dia berhasil melewati nepotisme, bagaimana dengan itu? Bukankah pekerjaan yang dibayar beberapa ratus ribu setahun itu diinginkan? Jia Manman telah memutuskan bahwa lain kali dia melihat Chen Xuan, dia pasti akan semakin mempermalukannya. Baiklah, Bung, mari kita mulai prosedur orientasi sekarang. Oke, Paman. Jia Yongfu hendak melanjutkan prosedur dengan Jia Manman ketika tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu adalah asistennya. Apa? Rapat. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Jia Yongfu berkata kepada Jia Manman, mari kita bahas proses orientasi nanti. Saya tiba-tiba menghadiri rapat eksekutif. Ah, yang mendesak. Jia Manman merasa agak kecewa. Jangan khawatir. Masalah kecilmu bisa diselesaikan saat aku kembali, belum terlambat. Jia Yongfu berbicara dengan santai, tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Kemudian, dia langsung bergegas ke ruang konferensi lantai atas. Pada saat itu, ruang konferensi sudah dipenuhi oleh semua kepala departemen, presiden, ketua, dan anggota dewan. Jumlah pemilih yang begitu besar, apakah ada hal penting? Jia Yongfu bertanya pada wakil presiden di sampingnya sambil tersenyum. Kamu belum tahu. Saya mendengar perusahaan kami telah diakuisisi. Ketua baru sudah tiba. Apa? Diperoleh. Jia Yongfu sangat terkejut. Mempertimbangkan skala Yida Plaza, memperolehnya akan menelan biaya yang sangat besar. Jia Yongfu sangat ingin tahu tentang raja mana yang telah membuat langkah besar seperti itu. Saat itu, Wang Jianhao berbicara, saya yakin semua orang telah mendengar bahwa Yida Plaza telah diakuisisi. Sekarang, izinkan saya mendapat kehormatan untuk memperkenalkan ketua baru perusahaan kami Chen Xuan, Tuan Chen. Di tengah tepuk tangan meriah, Chen Xuan langsung masuk ke ruang konferensi dan berdiri di depan semua orang. Wow, ketua baru ini masih sangat muda. Sangat tampan. Gelombang kekaguman meledak di seluruh ruangan, dengan mata staf wanita berkilauan dengan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya, penuh kekaguman. Pada saat ini, Jia Yongfu, setelah melihat wajah Chen Xuan dengan jelas, tersambar petir dan berdiri terpaku di tempat. Bagaimana ini mungkin? Jia Yongfu tidak bisa mempercayai matanya. Pekerja rendahan yang baru saja dihina dan berpaling dari depan pintunya, dalam sekejap mata, berubah menjadi ketua Yida Plaza. Ini terlalu luar biasa. Pada saat ini, Chen Xuan sudah melihat Jia Yongfu di antara kerumunan. Di bawah tatapan semua orang, Chen Xuan berjalan lurus menuju Jia Yongfu. Melihat Chen Xuan mendekat, Jia Yongfu sudah dipenuhi teror, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Chen Xuan sekarang telah mendatanginya, sudut mulutnya terangkat dengan senyuman yang berarti, sepertinya ketua Anda sudah menyadari perilaku arogan Anda. Dan, dia sangat tidak senang dengan hal itu sekarang. Orang-orang bertukar pandang, sejenak tidak mengerti arti di balik kata-kata Chen Xuan.
Jia Yongfu, mendengar kata-kata ini, jatuh dalam keputusasaan. Sebelumnya, di lantai bawah, Chen Xuan sudah memberitahunya bahwa itu jika sutradara mengetahui kesombongannya, dia akan sangat tidak senang. Tanggapan Jia Yongfu saat itu adalah, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh pekerja biasa seperti dia. Melihat ke belakang sekarang, Jia Yongfu berharap dia bisa menamparkan wajahnya sendiri. Ternyata orang lain itu adalah bos sebenarnya, dan dia sendiri adalah pekerjanya. Direktur Chen, maaf, saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Tidak perlu meminta maaf, perusahaan kami tidak membutuhkan seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pergi ke keuangan dan selesaikan akun Anda, kamu dipecat. Kaki Jia Yongfu menyerah, dan dia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Dia telah siap untuk pensiun di Hida Plaza, tetapi sekarang dia telah diberi sepatu bot, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Chen Xuan, sang bos. Setelah mengumumkan beberapa kebijakan secara singkat, Chen Xuan langsung pergi. Pada saat ini, di lobi di lantai pertama, Jia Manman sedang berjalan bola-balik, bosan dengan pikirannya. Dia telah menunggu lebih dari setengah jam, dan paman buyutnya belum kembali, yang membuatnya agak tidak sabar. Saat itu, dia kebetulan melihat Chen Xuan berjalan turun dari lantai atas. Chen Xuan, kenapa kamu belum pergi? Paman buyutku telah mengeluarkan larangan terhadapmu. Apakah Anda masih menyimpan khayalan bahwa Anda dapat menemukan pekerjaan di sini? Wajah Jia Manman penuh dengan ejekan. Chen Xuan tersenyum samar, maaf mengecewakanmu, tapi aku sudah menemukan pekerjaan di sini. Posisi ketua juga harus diperhitungkan sebagai pekerjaan. Apa? Anda menemukan satu. Jia Manman agak terkejut. Kemudian, dia mendengus pelan, sepertinya beberapa orang yang picik belum menerima instruksi paman buyutku. Jangan khawatir, begitu saya menjadi manajer SDM, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengusir Anda dari sini. Adapun Chen Xuan, menantu yang tidak diinginkan, Jia Manman selalu membencinya, tentu saja tidak membiarkannya merusak pemandangan di bawah pengawasannya. Mengusirku. Chen Xuan terkekeh dingin, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Jia Manman mengerutkan kening, apa maksudmu? Itu tidak ada artinya, jaga dirimu saja. Chen Xuan, tanpa ingin menjelaskan, meninggalkan gedung kantor bersama Sue Qin. Setelah mereka pergi, Jia Yongfu juga keluar dari lift. Namun, tidak seperti penampilannya yang sebelumnya bersemangat, Jia Yongfu sekarang menundukkan kepalanya dengan sedih, sama sekali tidak memiliki gairah apapun, seperti terong yang membeku. Jia Manman melihat Jia Yongfu kembali dan buru-buru bergegas dengan penuh semangat. Paman buyut, apakah pertemuannya sudah selesai? Kalau begitu, ayo bergegas dan selesaikan orientasi saya. Wajah cantik Jia Manman berkembang menjadi senyuman seperti bunga. Tapi saat berikutnya, sebuah tamparan melintas, dan bunga itu menjadi tidak berbentuk. Dapatkan. Aku akan menangkap ibumu. Bab 114. Mungkin juga karena saya bebas. Jia Manman ditampar begitu keras hingga dia jatuh ke tanah, benar-benar linglung. Paman, apa kau sudah gila? Kenapa kau memukulku? Gila kegilaan ibumu. Jia Yongfu mengutuk dengan marah, sudah kubilang menjauh dariku dan jangan biarkan aku melihat wajahmu yang membawa malapetaka lagi. Dengan itu, Jia Yongfu pergi dengan marah. Tidak heran Jia Yongfu sangat marah, jika bukan karena Jia Manman, dia tidak akan pernah menyinggung Direktur Chen, dia juga tidak akan kehilangan pekerjaannya dengan gaji tahunan 1 juta. Karirnya, masa depannya yang cerah, semuanya dihancurkan oleh Jia Manman, pertanda bencana. Jia Manman yang tidak mengerti berdiri membeku di tempatnya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa saat yang lalu, pamannya pergi seolah-olah semuanya baik-baik saja, dan dia bahkan setuju untuk menangani prosedur pekerjaannya, jadi kenapa, setelah hanya rapat, dia benar-benar berbalik melawannya? Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan Wakil Presiden Jia? Mengapa dia begitu marah? Apakah kamu tidak tahu? Wakil Presiden Jia dipecat, tentu saja suasana hatinya sedang buruk. Mendengar gumaman rekan-rekan di sekitarnya, Jia Manman benar-benar terkejut. Pamannya dipecat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, Jia Manman memikirkan sesuatu. Kata-kata yang dikatakan Chen Xuan sebelum dia pergi sepertinya menunjukkan bahwa dia sudah tahu tentang pamannya dipecat. Tapi bagaimana dia bisa tahu hal-hal seperti itu? Jia Manman merasa ada sesuatu yang tidak beres tetapi tidak bisa mengerti apa itu. Namun yang paling dia pedulikan adalah dia telah kehilangan pekerjaannya dengan gaji tahunan beberapa ratus ribu, dan menghadapi Chen Xuan lagi, dia khawatir dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Setelah meninggalkan Hida Plaza, Chen Xuan langsung menuju kawasan Old Hutong. Biasanya, Chen Xuan kebanyakan berkunjung pada akhir pekan bersama Xiao Yu, tetapi hari ini, sejak dia lewat, dia pikir dia akan memeriksa ibunya. Dalam perjalanan, Chen Xuan menerima telepon dari Zhao Boqian. Tuan Chen,
Du Mingxian baru saja menelepon saya dan mengatakan dia ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda tersedia? Du Mingxian. Chen Xuan terkejut. Mereka hanya bertemu sekali di keluarga Du Dinanhu dan tidak dekat, tetapi melihat pihak lain telah melepaskan kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan dengan merebut darah Tai Sui, Chen Xuan agak mengagumi karakternya. Tanpa terlalu memikirkannya, Chen Xuan segera memberi Zhao Boqian alamat daerah Hutong Lama. Setengah jam kemudian, Chen Xuan tiba di Hutong Tua, hanya untuk menemukan gerbangnya terkunci rapat dan tidak ada tanggapan dari panggilannya. Chen Xuan terkejut, ibunya jarang keluar, jadi mungkinkah dia pergi ke suatu tempat. Saat Chen Xuan hendak pergi, gerbang di sebelah tiba-tiba terbuka, dan ibu Jiamanman, Zhao Chunmei, keluar. Chen Xuan, kamu di sini untuk menemui ibumu. Dia seharusnya masih bekerja sekarang. Bekerja? Chen Xuan tercengang. Ibunya tidak dalam keadaan sehat dan selalu beristirahat di rumah, jadi kapan dia mulai bekerja? Di mana ibuku bekerja? Kamu tidak tahu. Ini tempat cuci mobil di pintu masuk Hutong. Senyum Zhao Chunmei membawa sedikit penghinaan, dengan jelas menganggap pekerjaan Su Shuzhen agak tidak bermartabat. Chen Xuan berdiri di sana, tertegun. Ibunya, dalam kondisi kesehatan yang buruk dan seusianya, sebenarnya sedang mencuci mobil untuk orang-orang. Ibunya tentu saja tidak membutuhkan uang itu, satu-satunya alasan dia pergi bekerja adalah untuk mengambil lebih banyak tekanan dari Chen Xuan, putranya. Dengan kesadaran ini, Chen Xuan diliputi rasa bersalah. Dia sekarang mengendarai mobil mewah dan tinggal di sebuah rumah besar, namun dia masih menyuruh ibunya melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan mencuci mobil untuk orang lain. Dia benar-benar tidak manusiawi. Tanpa ragu-ragu, Chen Xuan langsung menuju ke tempat cuci mobil. Tempat cuci mobil terletak di pintu masuk gang. Tokonya tidak kecil, dan dengan lokasinya yang strategis, bisnisnya berkembang pesat. Pada saat ini, sesosok sedang sibuk di samping sebuah mobil. Di hari yang panas, dia mengenakan jas hujan tahan air dan sepatu bot karet tebal, pakaiannya basah kuyup karena keringat. Itu adalah Su Shuzhen. Su Shuzhen selalu menjadi orang yang berkemauan keras, selalu ingin mendapatkan lebih banyak uang sehingga dia dapat membantu putranya saat dia membutuhkannya, itulah sebabnya dia menemukan pekerjaan ini di dekat rumahnya. Tapi dia takut Chen Xuan akan keberatan, jadi dia tidak pernah menyebutkannya kepadanya. Kebijakan pencucian mobil adalah seseorang bisa mendapatkan 5 yuan untuk mencuci mobil. Untuk mendapatkan lebih banyak, Su Shuzhen mencuci lusinan mobil setiap hari, beban kerja yang tidak diragukan lagi berat bagi seseorang seusianya. Setelah akhirnya selesai membersihkan mobil, Su Shuzhen merasa lelah dan pegal-pegal. Sebelum dia bisa istirahat, sebuah mobil sport Ferrari berwarna hijau berhenti di sampingnya. Cepat dan bersihkan barang-barang di mobil saya. Teman-temanku sedang menunggu untuk pergi minum, seorang pemuda yang modis berkata kepada Su Shuzhen begitu saja. Oh, oke. Su Shuzhen tidak bisa menolak dan buru-buru membawa ember itu. Namun, saat dia membuka pintu mobil, bau menyengat tercium. Kursi pengemudi dan pintu mobil dipenuhi muntahan karena mabuk, pemandangan yang sangat menjijikkan. Bahkan Su Shuzhen harus menutupi hidung dan mulutnya, tercekik oleh bau yang memuakkan. Tuan Muda Pong, lihat, bahkan wanita pencuci mobil pun muak dengan mobilmu. Hahaha, salah satu dari mereka berseru. Dipandang rendah oleh seorang wanita pencuci mobil, Tuan Muda Pong, kamu benar-benar kehilangan muka, hahaha, yang lain menimpali. Pemuda tampan itu ditemani oleh 7 atau 8 temannya, semuanya mengendarai mobil sport. Melihat reaksi Su Shuzhen, mereka semua sangat senang. Liu Peng langsung merasa terhina. Dia mabuk dan muntah di mobilnya malam sebelumnya. Dia hanya ingat untuk mencucinya setelah 1 malam, dan bau busuknya memang menjijikkan. Tetapi untuk berpikir bahwa seorang wanita pencuci mobil saja yang berani meremehkannya terlalu tidak sopan. Sialan, seorang pencuci mobil berani meremehkanku. Liu Peng melampiaskan semua kemarahannya pada Su Shuzhen. Su Shuzhen dengan cepat mencoba menenangkannya sambil tersenyum, anak muda, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu. Jika kamu tidak bersungguh-sungguh, lalu mengapa kamu menutupi hidungmu? Liu Peng mengutuk. Izinkan saya memberitahu Anda, bersihkan mobil dengan baik. Jika ada sedikit pun yang membuat saya tidak puas, Anda tidak akan pernah mendengar akhirnya dari saya. Karena itu, Liu Peng dengan santai duduk di bawah gazebo terdekat, menyilangkan kakinya dan mulai bermain kartu dengan generasi kedua yang kaya lainnya. Su Shuzhen tidak punya pilihan selain menahan bau busuk dan mulai membersihkan kotoran di dalam mobil. 20 menit kemudian, kekacauan yang tidak menyenangkan itu dibersihkan secara menyeluruh, dan seluruh mobil sport dibersihkan dengan bersih, bersinar di bawah sinar matahari. Anak muda, mobilmu sudah bersih sekarang, kata Su Shuzhen sambil tersenyum. Namun, Liu Peng hanya melirik mobil sport di kejauhan, lalu berkata dengan dingin, tidak cukup bersih, bersihkan lagi. Ah, tapi, saya sudah membersihkannya dengan sangat teliti, coba lihat jika Anda tidak percaya. Liu Peng, tidak sabar, membentak,
sial, apa yang bisa dilihat? Jika saya menyuruh Anda untuk menyekanya, Anda menyekanya. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Wanita pencuci mobil itu telah membuat Liu Peng kehilangan muka di depan teman-temannya, jadi dia tentu ingin mendapatkan kembali martabatnya. Selain itu, mereka masih punya waktu sebelum sesi minum mereka, jadi dia sebaiknya menyibukkan diri. Bab 115. Saya mencuci mobil Anda. Su Shuzhen tidak punya pilihan selain mengambil ember dan kembali ke mobil sekali lagi. Setelah sekitar 10 menit, pencucian mobil kedua selesai. Anak muda, saya benar-benar membersihkannya kali ini, pergi dan periksa, katanya. Su Shuzhen menyeka keringat dari dahinya dan, memijat punggungnya yang sakit, mendekati Liu Peng. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan, katanya. Liu Peng mengudara sebagai pemimpin yang memeriksa pekerjaan, datang ke Supercar, melirik dengan santai, dan kemudian mulai mengomel, pembersihan macam apa ini? Masih belum bersih, dan baunya masih ada. Su Shuzhen, merasa tidak berdaya, berkata, saya hanya bisa membersihkan, untuk baunya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Pelanggan adalah Tuhan, apakah Anda mengerti? Jika saya katakan tidak bersih, maka tidak bersih. Terus bersihkan sampai saya puas. Su Shuzhen memaksakan senyum, anak muda, lihat, tidak mudah bagi seorang wanita tua untuk melakukan pekerjaan ini, bisakah kamu tidak mempersulit saya? Sikapnya sangat rendah hati, praktis memohon. Namun, kata-katanya hanya membuat Liu Peng merasa kurang dihormati. Nyonya tua pantatku, apakah kita akrab? Sial, bukankah kamu seharusnya mencuci mobil? Saya hanya meminta Anda untuk mencuci mobil, bagaimana itu mengganggu Anda? Tapi aku sudah mencuci mobilmu 2 kali. Liu Peng mendengus menghina, saya mengerti, Anda pikir itu merepotkan, bukan? Jangan khawatir, saya akan membayar Anda ekstra. Dengan itu, Liu Peng mengeluarkan setumpuk uang 100 yuan dari sakunya. Apakah ini cukup uang untukmu? Jika tidak, saya akan menambahkan lebih banyak. Sekarang mulailah mencuci sampai saya puas. Crash, riam uang kertas merah, seperti kepingan salju, menghujani wajah Su Shuzhen. Anak-anak generasi kedua yang kaya di dekatnya dapat mengetahui bahwa Liu Peng dengan sengaja melampiaskan rasa frustrasinya pada wanita pencuci mobil untuk menyelamatkan muka, dan mereka menikmati kemalangannya, menyeringai dan mencibir. Nyonya tua, kamu akan menghasilkan banyak uang hari ini. Ya, Tuan Muda Pong, kita sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Memberimu begitu banyak tip, kamu lebih baik menerimanya dengan cepat. Hahaha. Sial, wanita pencuci mobil menghasilkan uang lebih mudah daripada kita akhir-akhir ini. Jika seseorang menghancurkan uang saya seperti itu, saya akan mencuci sampai dia bangkrut. Hahaha. Sekelompok pemuda kaya tertawa terbahak-bahak. Su Shuzhen melihat uang di tanah, matanya kosong, sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sial, untuk apa kamu berlama-lama, cepatlah. Liu Peng mendesak dengan tidak sabar. Su Shuzhen akhirnya memutuskan dan mengangguk, aku akan mandi. Mengatakan ini, Su Shuzhen berjongkok untuk mengambil uang dari tanah. Sedikit penghinaan sombong meringkuk di sudut mulut Liu Peng. Membiarkan dia, Liu Peng, kehilangan muka. Ini konsekuensinya. Namun, sebelum Su Shuzhen dapat mengambil uang itu, dia tiba-tiba ditopang oleh tangan yang kuat. Bu, jangan diambil. Su Shuzhen berbalik dan melihat putranya Chen Xuan berdiri di sampingnya, wajahnya penuh amarah. Chen Xuan hanya bermaksud diam-diam mengamati ibunya di tempat kerja, tetapi tidak pernah menyangka akan menyaksikan adegan dia dilecehkan oleh Liu Peng dan teman-temannya. Kemarahan telah memenuhi hati Chen Xuan. Ibunya mengalami kesulitan seperti itu di luar sana, dan dia, Chen Xuan, gagal sebagai seorang putra. Xiao Xuan, mengapa kamu ada di sini? Su Shuzhen agak bingung, pulanglah, aku akan kembali setelah selesai mencuci mobil ini. Ekspresi Chen Xuan sedingin es, Bu, kami tidak membutuhkan uang dari orang-orang seperti dia. Wajah Liu Peng langsung menjadi gelap, sial, orang-orang menyukainya. Ayo, katakan padaku, orang seperti apa aku ini? Su Shuzhen buru-buru mempertahankan wajah tersenyum untuk melindungi Chen Xuan, anak muda, maaf, anak saya tidak berbicara dengan baik, jangan diingat. Jelas bagi Su Shuzhen bahwa ini adalah individu generasi kedua yang kaya, bukan tipe orang yang mampu mereka sakiti. Menyingkir dari jalanku. Apa aku bicara denganmu? Liu Peng mendorong Su Shuzhen ke samping, menyebabkan dia terhuyung-huyung hingga hampir jatuh. Chen Xuan bergegas membantu, tetapi dihentikan oleh Liu Peng. Sial, aku mengajukan pertanyaan padamu, Bung. Menurutmu aku orang seperti apa? Liu Peng menunjuk dada Chen Xuan dengan agresif. Chen Xuan benar-benar marah, aku memperingatkanmu, jangan terlalu jauh. Jika bukan karena takut menakut-nakuti Su Shuzhen, Chen Xuan akan mengambil tindakan sejak lama. Namun, peringatan Chen Xuan terdengar seperti lelucon bagi anak-anak generasi kedua yang kaya itu. Sial,
dia sangat keren, bahkan berani memperingatkan Tuan Muda Peng. Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda Peng kita? Putra seorang pencuci mobil, dan Anda berani berbicara dengannya seperti itu. Sial, bahkan yang kalah pun bermain keras akhir-akhir ini. Hahaha. Liu Peng mendengus dingin, menekan jarinya dengan keras ke dada Chen Xuan, dengan provokatif berkata, "Nak, kamu pikir kamu tangguh? Jadi bagaimana jika saya melewati batas, apa yang dapat Anda lakukan?" Tatapan Chen Xuan menjadi dingin, siap memberinya pelajaran. Tapi sebelum Chen Xuan bisa bergerak, dia disingkirkan oleh Su Suzhen. "Anak muda, jangan marah, saya minta maaf atas nama anak saya." Di dunia Su Suzhen, itu selalu tentang menelan amarah dan memprioritaskan kedamaian. Karena dia hanya orang biasa. Orang biasa tanpa uang atau kekuasaan, tanpa latar belakang keluarga, tidak berani menyinggung perasaan orang lain dengan enteng. Namun toleransi Su Suzhen hanya membuat sikap Liu Peng semakin arogan. "Maaf, ya. Baiklah, jika dia mencuci mobil saya akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Jika tidak, Anda tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tetapi Anda dan putra Anda tidak akan bersenang-senang hari ini. Supercar Tuan Muda Peng bernilai puluhan juta. Anda harus merasa terhormat untuk mencucinya. Biarkan dia mencuci mobil kita juga, tidak ada mobil kita yang murah juga." Itu benar, semua mobil ini bersama-sama bernilai lebih dari 100 juta. Meskipun Anda tidak akan pernah bisa mengendarai mobil mahal seperti itu seumur hidup Anda, mencucinya bisa menjadi pendidikan bagi Anda. Hahaha. Anak-anak generasi kedua kaya lainnya ikut menggoda. Su Suzhen berdiri di sana, tertegun. Dia bisa menanggung kesulitan dan berkompromi sendiri, tetapi membuat putranya menderita hal yang sama lebih dari yang bisa dia tanggung. Chen Xuan menanggapi dengan tawa marah. Dia awalnya tidak berencana untuk terlalu peduli dengan anak-anak kaya yang bodoh ini, tetapi intimidasi mereka terlalu berlebihan, praktis memohon kematian. "Ini yang kamu minta." Saat dia berbicara, niat membunuh yang sengit tiba-tiba muncul dari Chen Xuan, seperti binatang buas yang bangkit, siap untuk mencabik-cabik seseorang. Liu Peng dikejutkan oleh aura menakutkan yang tiba-tiba terpancar dari Chen Xuan. Saat Chen Xuan hendak berakting, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Aku telah mencuci mobilmu." Semua orang berbalik, langsung terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Di belakang mereka, arak-arakan sedan hitam seperti naga hitam panjang perlahan-lahan terhenti. Masing-masing sedan ini adalah Lincoln atau Maybach, salah satu mobil mewah khusus yang masing-masing bernilai lebih dari 10 juta. Kemudian, pintu selusin mobil mewah terbuka secara bersamaan, dan lusinan pengawal yang mengenakan jas hitam mengantar sosok keluar. Itu adalah Du Mingxian. Pintu masuk yang begitu megah mengejutkan Liu Peng dan kelompoknya. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang-orang ini, kemegahan kedatangan menunjukkan bahwa mereka jelas bukan orang biasa. Namun, saat Liu Peng dan yang lainnya kagum, mereka melihat Du Mingxian sudah langsung menuju Chen Xuan. "Tuan Chen." Saat Du Mingxian, bersama dengan lusinan pengawal itu, membungkuk ke arah Chen Xuan, pemandangan itu menjadi sunyi. Bab 116 Tuan Chen. Liu Peng dan anak-anak generasi kedua kaya lainnya membelalakkan mata karena tidak percaya pada pemandangan di depan mereka. Pria parubaya yang diapit oleh pengawal dan mobil mewah jelas merupakan orang yang hebat, namun sekarang dia tunduk pada putra seorang pencuci mobil. Ini sama sekali tidak terbayangkan. Chen Xuan melirik Du Mingxian sebelum dengan santai berkata, "Minggir untuk saat ini, kita akan bicara setelah aku berurusan dengan orang-orang ini." Baru kemarin, Du Mingxian telah mengambil alih dari Elder Master Du sebagai kepala keluarga baru keluarga Du. Memberitahu kepala keluarga Du untuk menyingkir adalah sesuatu yang tidak banyak orang berani katakan di dua wilayah Jiang. Namun Du Mingxian sama sekali tidak keberatan, malah menanggapi dengan penuh semangat, "Mereka hanya beberapa bawahan, tidak layak mengotori tangan Tuan Chen. Serahkan padaku." Setelah berbicara, Du Mingxian memandang Liu Peng, "Baru saja, apakah Anda yang mengatakan ingin Tuan Chen mencuci mobil untuk Anda?" Meskipun mereka dapat mengatakan bahwa Du Mingxian bukanlah orang biasa, Liu Peng dan anak-anak generasi kedua kaya lainnya semuanya berasal dari latar belakang yang signifikan juga. Dan dengan begitu banyak orang menonton, mereka tentu saja tidak akan mundur dengan mudah. "Itu benar, kami mengatakannya. Apa masalahnya?" Liu Peng marah, terus bertindak arogan. Sambil tersenyum, Du Mingxian berkata, "Tidak masalah sama sekali. Mobil Anda, saya akan mencucinya atas nama Tuan Chen." Kemudian, Du Mingxian melambaikan tangannya, dan para pengawal segera mengambil tongkat besi dari mobil. Sebelum Liu Peng dan teman-temannya bereaksi, para pengawal itu mengayunkan tongkat mereka, mengarahkan mereka ke supercar milik Liu Peng dan teman-temannya. Bang 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 bang. Jendela-jendela supercar itu hancur, dan bodywork-nya penyok, pemandangan yang terlalu menyedihkan untuk ditonton. "Mobil saya! Mobilku!" Menyaksikan pemandangan itu terungkap, Liu Peng dan anak-anak kaya lainnya berteriak dan melompat-lompat dalam kesusahan.
Tetapi para pengawal tidak peduli sama sekali dan terus menghancurkan tanpa ampun. Dalam waktu singkat, supercar bernilai jutaan itu direduksi menjadi potongan besi tua yang tidak dapat dikenali. Penonton di sekitar berseru kaget. Ya Tuhan, itu adalah supercar. Supercar bernilai puluhan juta dihancurkan begitu saja, ini terlalu luar biasa. Menyaksikan supercar berharga mereka berubah menjadi besi tua dalam sekejap, Liu Peng dan yang lainnya hampir menangis untuk ayah dan ibu mereka. Meskipun keluarga mereka memang kaya, sebuah supercar senilai puluhan juta juga bukan jumlah yang kecil untuk mereka. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu berapa harga mobilku? Liu Peng berteriak marah pada Du Mingxian. Anak-anak kaya lainnya juga menunjuk Du Mingxian dan berteriak. Namun, mereka baru saja meninggikan suara mereka ketika pukul. Para pengawal bergegas mendekat dan memberikan tamparan keras kepada mereka masing-masing. Beraninya kamu berbicara dengan Bos Du seperti itu? Apakah kamu ingin mati? Mata para pengawal menjadi dingin seolah-olah mereka akan membunuh. Bos Du. Liu Peng dan yang lainnya tercengang, dengan cepat mengingat apakah ada orang seperti itu di kota Huai. Mingxian Du memandang Liu Peng dengan ekspresi dingin dan berkata, kamu ingin aku membayarmu, kan? Baik. Mintalah orang tua Anda datang ke Nanhu untuk menemukan saya, dan saya menjamin kompensasi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kerumunan tersentak mendengar ini. Nilai gabungan dari supercar ini sudah lebih dari 100 juta. Kompensasi 10 kali lipat berarti membayar lebih dari 1 miliar. Hati Liu Peng dan yang lainnya berkembang dengan gembira, meskipun mobil mereka hancur dan mereka kehilangan muka, jika mereka dapat menerima kompensasi 10 kali lipat, mereka akan tetap maju. Liu Peng mendengus, setidaknya kamu memiliki rasa kesopanan. Siapa namamu, dan bagaimana kami menemukanmu? Ekspresi Du Mingxian tetap tenang saat dia berkata dengan enteng, keluarga Nanhu Du Mingxian. Boom! Mendengar kata-kata ini, Liu Peng dan teman-temannya sama terkejutnya seperti tersambar petir, benar-benar terpana di tempatnya. Keluarga Nanhu Du. Anak-anak kaya generasi kedua ini memiliki pengetahuan dan secara alami tahu bahwa keluarga Nanhu Du tidak hanya menonjol di Nanhu, tetapi juga keluarga elit papan atas di seluruh 2 provinsi. Bagi mereka yang disebut ahli waris kaya ini, di depan keluarga Nanhu Du, mereka mungkin sama tidak berartinya dengan jari kelingking yang bisa menghancurkan mereka sampai mati. Mereka akhirnya mengerti mengapa pihak lain berani menawarkan kompensasi 10 kali lipat. Meminta mereka untuk meminta uang dari keluarga Nanhu Du tidak berbeda dengan mencari kematian. Nah, apakah Anda masih berencana meminta saya untuk membayar? Du Mingxian bertanya pada Liu Peng dan yang lainnya dengan tatapan penuh arti. Gedebuk. Liu Peng dan generasi kedua kaya lainnya ketakutan. Jika mereka membuat marah keluarga Du, belum lagi mereka, keluarga mereka sendiri mungkin akan dilenyapkan sama sekali. Liu Peng dan yang lainnya berlutut dengan kelembutan di kaki mereka, berlutut di tanah. Tuan Du, kami tahu kami salah. Du Mingxian mendengus dingin, kamu seharusnya mengatakan itu pada Tuan Chen. Mendengar itu, Liu Peng dan yang lainnya langsung berlutut di depan Chen Xuan dan Su Shuzhen. Kakak, bibi, kami salah. Tolong jangan ambil hati, biarkan kami pergi seperti kentut tertiup angin. Beberapa saat yang lalu, Liu Peng dan kelompoknya, yang dulu sangat sombong, sekarang sama rendahnya dengan cucu. Sejujurnya, hari ini adalah hari keberuntungan bagi Liu Peng dan teman-temannya. Jika bukan karena intervensi Du Mingxian, mereka mungkin bahkan tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Chen Xuan tidak dapat diganggu untuk menyia-nyiakan kata-kata pada Liu Peng dan kelompoknya, dengan acuh melambaikan tangan. Namun, Liu Peng dan teman-temannya tidak berani bangun dan malah melihat ke arah Du Mingxian. Du Mingxian, jelas tidak sabar, berkata, Tuan Chen sudah menyuruh Anda untuk bergegas, mengapa Anda tidak bergegas keluar? Baru pada saat itulah Liu Peng dan teman-temannya merasa seolah-olah mereka diberi amnesti, dengan cepat menjauh dari tempat kejadian. Mereka tidak berhenti sampai mereka berada beberapa ratus meter jauhnya. Ahli waris generasi kedua semuanya merasa lega, berseru heran. Pada saat itu, Liu Peng tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, tenggelam dalam pikirannya. Tuan Muda Peng, apa yang ada di pikiranmu? Saya berpikir, siapa sebenarnya putra dari mesin cuci mobil itu? Ahli waris generasi kedua lainnya juga terkejut. Mereka baru saja mengkhawatirkan Du Mingxian menyelesaikan akun dengan mereka dan telah mengabaikan poin paling penting ini. Bagi Du Mingxian, menjadi kepala keluarga baru keluarga Nanhu Du memang mengesankan, tetapi orang yang diperlakukan Du Mingxian dengan hormat pasti lebih tangguh. Namun, mereka tidak bisa memikirkan siapapun di 2 provinsi yang bisa menjadi kehadiran yang lebih hebat daripada Du Mingxian. Di kota Huai, lebih tangguh dari Du Mingxian, bermarga Chen. Tiba-tiba, sebuah nama hampir secara bersamaan muncul di benak Liu Peng dan teman-temannya. Tuan Chen. Liu Peng dan yang lainnya menyebutkan nama itu serempak. Memang,
Di kota Huai, satu-satunya orang yang bisa mereka pikirkan yang bisa lebih tangguh daripada Du Mingxian dan juga bermarga Chen adalah Tuan Chen. Tuan Chen yang bahkan akan disapa oleh Raja Perang Zheng Yunfeng sebagai guru. Liu Peng dan kelompoknya merasakan kesemutan yang mengerikan di kulit kepala mereka, gigi mereka bergemeretak. Bajingan, itu seperti tikus yang menjilati hidung kucing untuk mencari sensasi. Berani mengacau dengan orang yang begitu bermartabat, mereka pasti muak hidup. Bab 117. Tidak ada lagi penderitaan untuk ibu. Tuan Chen, membiarkan mereka pergi begitu saja, bukankah itu terlalu mudah melepaskan mereka? Haruskah saya memberi mereka pelajaran lebih lanjut? Setelah Liu Peng dan kelompoknya pergi, Du Mingxian masih merasakan kemarahan yang tersisa. Orang-orang bodoh buta ini berani menyusahkan Chen Xuan dan ibunya itu praktis adalah keinginan kematian. Hal yang paling tidak tahan dengan Liu Peng adalah generasi kedua yang kaya yang tidak pernah mengalami penganiayaan tetapi menggunakan kekayaan orang tua mereka untuk menindas orang lain. Jika terserah Liu Peng, paling tidak, dia akan membuat orang-orang itu bangkrut total untuk merasakan rasa kemiskinan itu akan memuaskan. Chen Xuan melambaikan tangannya dengan tidak setuju, lupakan saja. Chen Xuan tentu juga tidak menyetujui orang-orang seperti Liu Peng dan kelompoknya, tetapi bahkan jika Anda bisa berurusan dengan Liu Peng, apa yang akan berubah? Masih ada generasi kedua kaya lainnya, bukan? Apalagi, hari ini mereka kebetulan bertemu dengan karakter tangguh seperti Chen Xuan dan Du Mingxian. Jika itu adalah orang biasa yang berurusan dengan generasi kedua yang kaya yang menggunakan status mereka untuk menggertak orang lain, apa yang bisa mereka lakukan? Jawabannya bukan apa-apa, dan bagi lebih banyak orang, satu-satunya pilihan adalah menelan harga diri mereka, sama seperti ibu mereka. Ini sangat tidak berdaya, tapi itulah kenyataannya. Terutama karena Chen Xuan berasal dari kemiskinan, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lihat dariku hari ini? Setelah masuk ke mobil bersama Du Mingxian, Chen Xuan langsung mengejar. Ini semua berkat campur tangan Tuan Chen, kakek saya bisa diselamatkan. Saya di sini hari ini terutama untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Chen. Bagaimana pemulihan orang tua itu? Berkat restu Pak Chen, kakek saya sembuh dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari sebelum dia sakit. Kakek saya bahkan mengatakan bahwa kecelakaan ini ternyata merupakan berkah tersembunyi. Chen Xuan mengangguk, memahami bahwa ini secara alami berkaitan dengan efek ajaib dari Blood Tai Sui, sayang sekali itu adalah harta sekali seumur hidup yang sulit diperoleh. Jika ada lebih banyak darah Tai Sui, itu pasti akan memberinya banyak manfaat. Kami sangat berterima kasih atas apa yang Tuan Chen lakukan kali ini tanda terima kasih keluarga kami, terimalah dengan senyuman. Saat dia berbicara, Du Mingxian memberikan kartu bank serba hitam dengan kedua tangan. Siapapun yang berpengetahuan luas akan mengenali sekilas bahwa kartu bank hitam ini adalah kartu hitam American Express yang terkenal secara global. Kartu hitam ini tidak hanya memungkinkan cerukan tanpa batas tetapi juga merupakan simbol status, membawa hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Chen Xuan dan Du Mingxian tidak akrab, jadi mengambil uang untuk menyelamatkan seseorang bukanlah hal yang remeh, dan selain itu, Blood Tai Sui adalah harta yang tak ternilai harganya, tidak ada jumlah uang yang dihabiskan yang dianggap terlalu banyak. Melihat Chen Xuan tidak menolak, Du Mingxian akhirnya menghela nafas lega. Fakta bahwa itu pihak lain bersedia menerima tanda penghargaannya berarti bahwa itu tidak ada niat untuk menyimpan dendam atas perseteruan terakhir mereka dengan keluarga Du, dan ini adalah berita terbaik bagi mereka. Selain itu, selain mengucapkan terima kasih kepada Chen Xuan, Du Mingxian memiliki masalah lain yang lebih penting hari ini. Jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, silakan dan katakan. Chen Xuan secara alami dapat mengatakan bahwa Du Mingxian tidak datang jauh-jauh ke kota Huai hanya untuk menawarkan uang. Malu dan tersanjung, Du Mingxian terkekeh, Tuan Chen benar-benar sangat tanggap. Sejujurnya, kunjungan saya ke Tuan Chen hari ini adalah karena saya ingin meminta bantuan Anda. Apa itu? Tuan Chen, dengan ekspresi gelisah, berkata, seperti ini, dalam waktu setengah bulan, adalah upacara promosi Dewa Perang Zheng. Namun, Dewa Perang Zheng tampaknya memiliki prasangka terhadap keluarga Du kami karena kejadian terakhir, dan hingga saat ini, kami belum menerima undangan untuk upacara tersebut, jadi saya berpikir. Upacara promosi untuk Zheng Yunfeng adalah acara besar untuk seluruh wilayah Two Rivers. Bagaimanapun, gelar Dewa Perang tidak hanya mewakili tingkat kultivasi, tetapi juga simbol status dan kekuasaan. Selama waktu ini, kalangan elit di wilayah Two Rivers telah mengangkat acara tersebut ke tingkat penghargaan tertinggi, dengan bangga menerima undangan ke upacara bergengsi tersebut. Namun, keluarga Du, sebagai salah satu keluarga teratas di dua sungai, belum menerima undangan apapun, yang bukan hanya masalah kehilangan muka, tetapi juga masalah hidup dan mati bagi keluarga Du. Memang, mengingat status keluarga Du, menerima undangan pasti sudah diduga, fakta bahwa seseorang belum tiba menandakan sikap dari Zheng Yunfeng, salah satu penyangkalan. Sekarang,
desas-desus menyebar di kalangan elit Nanhu bahwa keluarga Du belum menerima undangan karena telah menyinggung Dewa Perang Zeng. Serangan langsung ke jantung, dengan tersebarnya berita seperti itu, banyak keluarga yang dekat dengan keluarga Du mulai menjauhkan diri. Lagi pula, mereka tentu tidak ingin memancing kemarahan Dewa Perang. Tiba-tiba, keluarga Du, yang pernah menjadi keluarga papan atas di Nanhu, mendapati dirinya terisolasi dan dalam situasi yang mengkhawatirkan. Justru karena inilah Du Mingxian mencari Chen Xuan, guru Dewa Perang, untuk campur tangan. Chen Xuan secara kasar memahami permintaan Du Mingxian dan langsung mengangguk, "Oke, saya akan berbicara atas nama Anda untuk bantuan ini." "Benarkah?" "Terima kasih, Tuan Chen." Du Mingxian sangat gembira. Sebenarnya, Chen Xuan bersedia menjadi perantara semata-mata karena karakter Du Mingxian, jika itu Du Mingqing, bahkan jika dia berlutut di tanah, Chen Xuan tidak akan memberinya bantuan ini. Selanjutnya, Chen Xuan, di depan Du Mingxian, memutar nomor Zheng Yunfeng dan menjelaskan situasinya. Zheng Yunfeng secara alami tidak ragu-ragu dan segera setuju untuk mengirim undangan ke keluarga Du. Setelah mendengar ini, Du Mingxian tidak bisa cukup berterima kasih kepada Chen Xuan. Setelah mengirim Zheng Yunfeng dan perusahaannya pergi, Chen Xuan langsung kembali ke rumahnya di Gang Tua, karena dia sudah meminta ibunya, Su Suzhen, untuk pulang lebih awal. Memasuki ruang tamu, dia melihat ibunya membereskan pekerjaan rumah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berlutut di tanah. "Xiao Xuan, apa yang kamu lakukan?" Su Suzhen bingung. "Saya tidak berbakti, menyebabkan Anda menderita." Saat Chen Xuan mengingat adegan di mana ibunya diintimidasi oleh generasi kedua yang kaya itu, dia merasa sangat bersalah, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Su Suzhen dengan cepat membantu Chen Xuan berdiri, "Anak konyol, saya memilih untuk bekerja, itu keputusanku. Dan bagaimanapun, siapa yang tidak menghadapi beberapa kesulitan saat mereka berada di dunia ini? Anda tidak harus mengambilnya terlalu keras." Su Suzhen juga merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Jika seseorang berbicara tentang rasa bersalah, Su Suzhen memiliki andil yang adil. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja dia sedikit lebih mampu, andai saja dia tidak jatuh sakit dan membutuhkan uang, maka putranya tidak harus menjadi menantu orang lain, selalu harus melihat wajah orang lain, juga tidak akan dia sekarang ditunjuk oleh anak-anak dari keluarga kaya dan disebut sebagai putra seorang pencuci mobil. Ini salahku karena tidak cukup mampu untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Su Suzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Chen Xuan dengan cepat berkata, "Bu, jangan bicara seperti itu." Seorang anak tidak meremehkan penampilan ibunya, atau seekor anjing kemiskinan rumahnya. "Aku tidak pernah menyalahkanmu. Dan selain itu, putra Anda sekarang memiliki beberapa kemampuan. Anda benar-benar tidak perlu pergi bekerja lagi." Chen Xuan telah memutuskan bahwa itu, dengan sumber daya yang sekarang ada di tangannya, dia sama sekali tidak bisa membiarkan ibunya terus hidup seperti ini. Mulai hari ini, dia ingin memastikan ibunya benar-benar menjalani kehidupan yang baik. Bab 118. Bergabung dengan permainan. Setelah meninggalkan Hutong Tua, Chen Xuan segera memanggil Sue Qin. "Presiden Chen, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan?" Chen Xuan menyatakan tujuannya, "Saya ingin Anda mencarikan saya etalase terbaik di Hida Plaza. Saya berpikir untuk membuka toko untuk ibu saya di sana." Baru saja, Chen Xuan merasakan dari nada bicara Su Suzhen bahwa alasan penting ibunya ingin pergi bekerja, selain menghasilkan lebih banyak uang, adalah untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Semakin tua orang, semakin sedikit mereka bisa duduk diam, dan Su Suzhen adalah salah satu dari orang-orang itu. Terutama karena dia tinggal sendirian di Hutong Tua dengan hampir tidak ada orang untuk diajak bicara, dia bahkan cenderung untuk tinggal di rumah sendirian. Chen Xuan bisa berempati dengan perasaan ibunya, itulah sebabnya dia mendapat ide untuk membantunya membuka tokonya sendiri. Dengan cara ini, ibunya bisa mendapatkan uang dan meramaikan hidupnya tanpa terlalu lelah. Solusi yang ideal. "Toko seperti apa yang kamu pikirkan untuk bibimu?" Sue Qin bertanya. Chen Xuan berpikir sejenak, "Toko mie." Chen Xuan ingat bahwa ketika dia masih di sekolah menengah, ibunya mengelola sebuah toko mie kecil untuk mendapatkan uang sekolahnya. Toko mie-nya tidak besar, juga bukan lokasinya yang utama, itu hanya di bawah jembatan layang. Namun toko mie yang sederhana dan tidak terlalu sibuk inilah yang menghidupi keluarga mereka. Chen Xuan masih ingat dengan jelas betapa bahagianya penampilan ibunya, sibuk di toko mie. Sementara Chen Xuan sedang mempertimbangkan untuk membuka toko untuk ibunya, Han Jingting juga sibuk di kantor. Tanpa sepengetahuan mereka, konspirasi yang dirancang dengan cermat perlahan-lahan beringsut ke arah mereka. Di Nanhu, klub malam Vegas, sebuah tempat perjudian bawah tanah. Sebuah van berhenti di pintu belakang kasino, dan seorang pemuda berambut kuning membawa 5 atau 6 pria parubaya keluar dari kendaraan.
Orang-orang parubaya ini telah melakukan perjalanan dari kota Huai dengan mobil, semuanya terpikat oleh pemuda berambut kuning itu untuk datang melihat dunia besar di tempat yang disebut-sebut sebagai kasino bawah tanah terbesar di wilayah tersebut. Di antara tokoh-tokoh ini, ada yang sangat akrab, itu adalah ayah Han Jingting, Han Bowen. Han Bowen biasanya tidak terlalu tertarik selain menikmati judi biasa. Dibatasi oleh Ding Lijuan, Han Bowen tidak berani melangkah terlalu jauh, hanya sesekali berjudi dengan cara kecil di pinggiran kota Huai, yang relatif tidak berbahaya. Namun, hari ini, pemuda berambut kuning itu telah mengantar mereka ke ruang perjudian, tidak hanya menawarkan untuk menunjukkan kepada mereka kehidupan kota besar di Nanhu tetapi juga menyediakan 20.000 modal awal bagi mereka untuk berbelanja secara royal dengan bebas. Kelompok itu segera setuju, bersemangat, dan Han Bowen, yang tidak dapat menahan godaan, bergabung dengan mereka. Dia pikir itu sederhana, jika dia kehilangan modal 20.000 yang berbakat, dia akan berhenti bermain dan menganggapnya sebagai pengalaman. Nak, kamu akan menepati janjimu, bukan? Apakah Anda benar-benar memberi kami modal 20.000? Han Bowen bertanya, khawatir pihak lain akan mengingkari. Pemuda berambut kuning itu menunjukkan kejengkelan, sial, jika kamu tidak percaya padaku, masih belum terlambat untuk pergi. Aku tidak memaksamu untuk datang. Tidak, bukan itu yang saya maksud, saya hanya ingin menjelaskannya, Han Bowen dengan cepat menjelaskan. Sial, apa yang harus ditanyakan? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kali ini karena DPR ingin memperluas operasinya, jadi mereka memberikan modal untuk menarik pelanggan. Kalau tidak, dari mana Anda mendapatkan penawaran bagus seperti itu? Han Bowen mengangguk berulang kali, benar, benar. Setelah itu, pemuda itu memimpin Han Bowen dan yang lainnya langsung ke tempat itu. Begitu mereka masuk, Han Bowen dan rekan-rekannya langsung tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Pemandangan di depan mereka mempesona dengan kemegahan dan sangat hidup, jauh dari tempat-tempat kecil yang pernah mereka kunjungi sebelumnya, yang sekarang tampak seperti daerah kumuh jika dibandingkan. Sesuai dengan kata-katanya, rambut kuning telah memberi mereka masing-masing keripik senilai 20.000 yuan. Sambil memegang keripik di tangan dan melihat berbagai meja judi di hadapannya, mata Han Bowen bersinar kegirangan. Akhirnya tiba waktunya untuk bersinar. Menyaksikan Han Bowen dengan antusias menyelami kerumunan penjudi, seringai menghina muncul di sudut mulut Yellow Hair. Begitu berada di luar, rambut kuning langsung memutar nomor. Halo, ikan sudah mengambil umpannya. Apakah kamu yakin dia akan jatuh cinta padanya? Rambut kuning mengejek dengan acuh, sial, santai, aku sudah menjebaknya dengan pekerjaan. Saya telah melakukan ini selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang keluar dari karya tanpa menunjukkan pantat telanjang mereka. Senyum puas muncul pada orang di ujung telepon yang lain, baiklah. Baiklah, cukup bicara. Saya telah melakukan pekerjaan untuk Anda, kapan Anda akan memberi saya jutaan yang Anda janjikan kepada saya? Jangan khawatir, uang itu akan ada di rekeningmu dalam waktu 10 menit. Di kota Huai, di dalam sebuah villa, Han Chengye menutup telepon, tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Ya, seluruh pengaturan ini diatur oleh Han Chengye sendiri, hanya untuk membawa Han Bowen ke dalam perangkap. Kami tidak menyia-nyiakan jutaan ini untuk apa-apa, bukan? Apakah Anda yakin Han Jingting akan terlibat juga? Han Yaru bertanya dengan agak cemas. Han Chengye mengejek dengan dingin, yakinlah, semuanya sudah diatur di pihak saya. Kali ini, apakah dia terlibat atau tidak, Han Jingting yang memutuskan. Setelah rencana untuk menikahkan Han Jingting dengan Chang Sihai gagal, Han Chengye telah merencanakan cara mengusir Han Jingting dari keluarga Han. Butuh upaya yang cukup keras untuk menghasilkan rencana yang begitu sempurna. Han Chengye yakin kali ini dia pasti akan mengeluarkan Han Jingting dari permainan. Malam itu, Chen Xuan berniat pergi tidur setelah mandi, tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Itu adalah panggilan Han Jingting. Chen Xuan sudah lupa sudah berapa lama sejak Han Jingting terakhir memanggilnya. Ini sangat mengejutkannya. Jingting. Tanpa terlalu banyak berpikir, Chen Xuan segera menekan tombol jawab. Tapi bahkan sebelum dia bisa berbicara, suara Han Jingting terdengar melalui telepon, diwarnai dengan isak tangis. Chen Xuan, tolong segera kembali. Sesuatu terjadi pada ayahku. Chen Xuan tercengang dan dengan cepat berkata, Jingting, jangan panik, saya sedang dalam perjalanan. Setelah menutup telepon, Chen Xuan pergi ke daerah pemukiman Feng Hua secepat yang dia bisa. Meskipun Han Bowen biasanya tidak ramah terhadap Chen Xuan, bagaimanapun juga, dia adalah ayah Han Jingting, dan Chen Xuan secara alami tidak ingin terjadi apa-apa padanya. 20 menit kemudian, Chen Xuan tiba di lokasi dan begitu dia turun dari mobil, dia melihat dua sosok menunggu di sana. Itu adalah Han Jingting dan Ding Lijuan. Saat Chen Xuan mendekat, Han Jingting mengenalinya dan segera memeluknya. Chen Xuan, ayahku telah diculik, dan seseorang memotong salah satu jarinya. Apa yang harus kulakukan? Sejak dia menerima jari ayahnya,
Han Jingting benar-benar panik. Baru pada saat ini, melihat Chen Xuan, emosinya benar-benar meledak. Mungkin bahkan Han Jingting sendiri tidak menyadari bahwa pria ini, yang selalu diremehkan oleh keluarganya dan dianggap tidak berharga, secara halus telah menjadi pendukung terbesarnya. Bab 119. Jangan takut, aku di sini. Merasakan isak tangis Han Jingting di pelukannya, Chen Xuan merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Selama periode ini, hubungan mereka hampir mencapai titik beku, di ambang perceraian. Han Jingting mengira dia sama sekali tidak berharga, dan dia tidak bisa menahan perasaan Han Jingting acuh tak acuh dan tidak berperasaan. Dia pikir dia telah kehilangan semua harapan pada wanita ini, tetapi pada saat ini, saat dia menangis dalam pelukannya, dia akhirnya menyadari, tidak peduli seberapa jauh hati mereka atau seberapa kaku hubungan mereka, dia masih merasakan sakit hati yang luar biasa. Jingting, jangan takut, aku di sini. Chen Xuan dengan lembut menepuk-nepuk wanita itu dalam pelukannya, dengan lembut menghiburnya. Setelah sebulan, hati dua orang yang sudah semakin jauh akhirnya merasakan sentuhan kedekatan lagi. Namun, sebelum Chen Xuan dapat menikmati momen singkat ini, Ding Lijuan tiba-tiba bergegas mendekat dan menarik Han Jingting dari pelukannya. Kamu pecundang, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Izinkan saya memberitahu Anda, kami juga tidak dapat menemukan siapapun, itulah sebabnya kami harus meminta bantuan Anda. Jika Anda pikir Anda dapat memanfaatkan Jingting melalui kesempatan ini, lebih baik Anda tersesat. Ding Lijuan memiliki sikap angkuh, seolah-olah Chen Xuan yang mencari bantuan, bukan dia. Faktanya, tepat setelah kejadian itu terjadi, pikiran pertama Ding Lijuan memang bukan tentang Chen Xuan, tapi Meng Junchen. Namun, begitu Meng Junchen mendengar bahwa itu adalah penculikan, dan terlebih lagi, jauh di Nanhu, dia langsung berbohong tentang berada di luar kota dan tidak dapat kembali dalam waktu dekat. Dia memang ingin mengejar Han Jingting, dan dia tahu ini adalah kesempatan bagus untuk membantu, tetapi dia juga mengerti bahwa terlibat dalam masalah seperti itu tidak hanya akan menghabiskan banyak uang tetapi juga bisa berbahaya. Meng Junchen selalu orang yang cerdas, tentu saja, dia tidak akan mengambil risiko ini. Dibiarkan tanpa pilihan lain, Ding Lijuan tidak mungkin mengharapkan kedua wanita itu, dirinya sendiri dan Han Jingting, untuk menyelesaikan situasi tersebut. Itu sebabnya Han Jingting akhirnya memanggil Chen Xuan. Chen Xuan benar-benar tidak senang dengan sikap Ding Lijuan, tapi sekarang bukan waktunya untuk bertengkar dengannya. Jingting, apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah? Mengapa dia diculik tanpa alasan? Han Jingting menahan air matanya dan menceritakan kejadian tersebut secara singkat. Setengah jam sebelumnya, mereka menerima telepon yang menyatakan bahwa Han Bowen telah mempertaruhkan sejumlah besar uang di Nanhu dan mereka harus membayar uang tebusan untuk membebaskannya, jika tidak mereka akan menyakitinya. Selanjutnya, para penculik bahkan mengirimkan jari berdarah yang terputus untuk mengancam mereka. Berapa tepatnya hutang ayah kepada mereka? Chen Xuan bertanya. 20 juta. Apa? Chen Xuan benar-benar tercengang. Dia tahu ayah mertuanya memiliki kebiasaan berjudi, tetapi dia pikir itu hanya taruhan kecil untuk bersenang-senang dan tidak ada yang serius. Namun, dia tidak pernah mengharapkan kekacauan sebesar ini kali ini. Ding Lijuan sangat marah sehingga dia menangis. Han Bowen yang tidak berguna ini mendorong kita menuju kematian. Jika aku melihatnya, aku bersumpah akan membunuhnya sendiri. Han Jingting menghiburnya. Pikiran Chen Xuan dipenuhi dengan kecurigaan. Biasanya, kasino memiliki aturannya sendiri, dan dalam hal meminjamkan uang, mereka akan mempertimbangkan kemampuan peminjam untuk membayar kembali. Untuk seseorang seperti Han Bowen, paling banyak, dia mungkin bisa meminjam beberapa juta. Meminjamkan lebih dari 20 juta kepada orang asing seperti Han Bowen sekaligus. Semuanya tampak sangat tidak normal. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang, menyelamatkan orang yang dalam bahaya adalah hal yang paling penting. Chen Xuan bertanya, Jingting, apa rencanamu sekarang? Apakah Anda ingin menelepon polisi? Yang mengejutkannya, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ding Lijuan mengutuknya dengan keras, panggil polisi. Apakah kamu ingin ayahmu mati lebih cepat, bukan? Chen Xuan terdiam, hanya mengajukan pertanyaan dan tiba-tiba dituduh dengan sangat kasar. Tidak ada yang membantu, Ding Lijuan semakin meremehkan Chen Xuan, berharap Meng Junchen, talenta muda itu, bisa datang dan membantu semua masalah mereka pasti akan mudah diselesaikan. Tidak seperti Chen Xuan, pengecut yang tidak berharga itu, yang tidak berguna meskipun dia hadir. Jika kami tidak menelepon polisi, lalu apa rencanamu? Chen Xuan bertanya, kesabarannya menipis. Ding Lijuan mendengus dingin, itu bukan urusanmu. Kami sudah menyiapkan uangnya, Anda tinggal ikut bersama kami. Chen Xuan cukup kesal dengan sikap Ding Lijuan dan tidak bisa diganggu untuk bertanya lebih jauh. Namun, sebelum mereka berangkat, Chen Xuan masih mengirim pesan ke Cui Fengjiu, memberitahukan situasinya.
Di mata Chen Xuan, tempat-tempat seperti kasino berada di bawah lingkup dunia bawah, dan Cui Fengjiu kemungkinan besar akan mengetahui sesuatu tentangnya. Jika masalah ini dapat diselesaikan melalui Cui Fengjiu, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi sebelum dia dapat menerima jawaban dari Cui Fengjiu, Ding Lijuan menjadi tidak sabar dan mendesak Chen Xuan untuk menyalakan mobil dengan cepat. Tanpa pilihan lain, Chen Xuan buru-buru meletakkan ponselnya dan pergi ke jalan. Sementara itu, Cui Fengjiu, terbungkus handuk mandi, muncul dari bak mandi. Di punggungnya yang cantik ada tato teratai merah yang sedang mekar. Meskipun dia sudah berusia 40-an, karena dia merawat dirinya sendiri dengan baik, sosok Cui Fengjiu sama sekali tidak kalah dengan gadis-gadis muda berusia 20 tahun itu, dan dia memiliki pesona dewasa yang tidak dapat ditandingi oleh gadis-gadis yang lebih muda. Dia mengambil ponsel dari meja kopi, dan setelah melihat pesan dari Chen Xuan, wajah Cui Fengjiu menjadi pucat. Ini tidak bagus, sesuatu akan terjadi. Di tempat lain, Chen Xuan sudah mendorong Han Jingting dan yang lainnya menuju Nanhu. Kota Huai bersebelahan dengan Nanhu, jaraknya tidak dianggap jauh. Lebih dari 1 jam kemudian, mobil berhenti di gang yang terpencil dan suram. Han Jingting menelepon, "Saya Putri Han Bowen, kami telah tiba." "Di mana kau?" "Tunggu saja." Setelah beberapa saat, sebuah pintu di dekatnya terbuka dan beberapa pria kekar keluar. "Di mana ayahku?" Han Jingting bertanya dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, ayahmu sangat nyaman dengan kita. Ikut saja dengan kami," jawab mereka. Chen Xuan khawatir dan menatap Han Jingting, "Mengapa kamu tidak tinggal di sini, dan aku akan pergi bersama mereka sendirian?" Han Jingting ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengertakkan giginya, "Kami akan pergi bersamamu." Kemudian, mereka bertiga mengikuti pria kekar itu melewati pintu kecil. Di balik pintu kecil itu ada tangga menuju ke bawah tanah. Faktanya, apa yang ada di bawahnya adalah kasino bawah tanah Vegas, tetapi lorong ini mengarah ke ruang rahasia di sebelah kasino. Ruang rahasia ini dirancang untuk berurusan dengan mereka yang tidak mengikuti aturan di kasino. Setelah beberapa saat, Chen Xuan dan yang lainnya tiba di ruang bawah tanah. Ruangan itu dipenuhi asap, dan sekitar selusin preman ada di sana merokok dan minum. Di tengah ruang bawah tanah ini, sesosok diikat erat ke kursi tetap itu adalah Han Bowen. Pada saat ini, Han Bowen dipukuli hingga hitam dan biru, berlumuran darah, terutama jari kelingking tangan kirinya, yang terbungkus perban tetapi masih mengeluarkan banyak darah, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. "Ayah!" Han Jingting berteriak kaget, langsung menangis. Bab 120 Saya menyarankan Anda untuk berhenti saat Anda berada di depan. Pengalaman hari itu bagi Han Bowen seperti naik roller coaster. Ketika dia pertama kali memasuki ruang judi, Han Bowen, dengan modal 20.000 yang diberikan oleh rambut kuning, membunuhnya di setiap sudut, menghasilkan lebih dari 2 juta sekaligus, yang membuatnya sangat gembira hingga kehilangan semua rasa dirinya. Namun, saat-saat indah itu tidak berlangsung lama, dan tidak lama kemudian, lebih dari 2 juta di tangan Han Bowen semuanya telah dipertaruhkan. Melihat uang yang ada di tangannya menghilang tanpa jejak, Han Bowen sangat enggan. Kebetulan seseorang di kasino menawarkan untuk meminjamkan uang kepadanya, dan Han Bowen mengambil peluangnya, mengambil 500.000. Dari sana, segalanya berputar di luar kendali. Kerugian dan keuntungan Han Bowen berfluktuasi sampai, pada saat dia sadar kembali, dia telah mengumpulkan hutang lebih dari 20 juta. Han Bowen sangat menyesalinya, tapi sudah terlambat. Staf kasino menyuruhnya menelepon ke rumah untuk meminta uang, tetapi Han Bowen tidak berani, dan akibatnya, salah satu jarinya terpotong, menyebabkan dia menangis kesakitan. Meskipun Han Bowen agak pemalu dan tidak disukai oleh keluarga Han, dia selalu menjalani kehidupan tanpa beban dan tidak pernah mengalami kesengsaraan seperti itu. Baginya, ruang bawah tanah ini praktis seperti neraka, dan dia ingin keluar dari sini setiap detik. "Kamu bajingan terkutuk, aku menyuruhmu berjudi. Tunggu saja sampai aku berurusan denganmu dengan benar." Ding Lijuan mengutuk saat dia bergegas menuju Han Bowen. Tapi sebelum Ding Lijuan bisa menghubunginya, seorang pria kekar mendorongnya kembali. "Simpan obrolan itu untuk nanti, di mana uangnya?" Di kursi bos, seorang pria kekar dengan seberkas kepang kecil di kepalanya berbicara dengan tidak sabar. Pria kekar ini, yang dikenal sebagai Brother Yao, adalah orang yang bertanggung jawab atas ruang perjudian bawah tanah Vegas ini. Han Jingting melirik Chen Xuan dengan penuh arti. Ketika mereka keluar dari mobil, Han Jingting telah menyerahkan koper itu kepada Chen Xuan, yang, memahami sinyalnya, segera membukanya. Tumpukan demi tumpukan uang kertas berwarna merah cerah langsung terungkap. Tetapi bahkan Chen Xuan dapat melihat bahwa itu jumlahnya jelas tidak cukup. Saudara Yao mencibir dan mengutuk, "Sial, apakah menurutmu aku buta, atau aku belum pernah melihat uang sebelumnya? Apakah jumlah sialan ini bahkan 2 juta? Ekspresi Han Jingting serius. "Memang, di sini bukan 20 juta, hanya 2 juta, tapi ini benar-benar semua uang yang bisa kita hasilkan saat ini."
Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tangan Han Jingting sedikit gemetar, menunjukkan bahwa dia hanya berusaha untuk terlihat tenang. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita dan ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan para penculik yang sangat kejam ini, tidak takut itu mustahil. Ding Lijuan juga mencoba menunjukkan sikap yang kuat, menimpali, itu benar, ini semua uang yang kita miliki. Ambil atau tinggalkan. Namun, tidak lama setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Brother Yao, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menamparkan wajahnya langsung, menjatuhkan Ding Lijuan ke tanah di pantatnya. Bu! Han Jingting berseru. Saudara Yao menunjuk Ding Lijuan dengan ekspresi garang, sial, beraninya kamu bertindak begitu berani di depanku. Apakah Anda pikir saya orang suci atau semacamnya? Bang! Sebuah parang tajam ditancapkan langsung ke meja di depan mereka, bilahnya masih berlumuran darah. Ding Lijuan sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan bahkan tidak berani berteriak. Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari sifat kejam dan kejam dari orang-orang yang dia hadapi. Han Jingting juga benar-benar ketakutan dengan penampilan saudara Yao yang galak dan mengancam dan tidak berani berbicara sejenak. Pada titik ini, Chen Xuan berbicara dengan tenang, ada hukum di atas tanah dan aturan di bawah. Anda tahu dia tidak memiliki aset berharga atas namanya, namun Anda masih meminjamkan begitu banyak uang kepadanya. Tindakan Anda tampaknya tidak tepat, bukan? Saya menyarankan Anda untuk mengurangi kerugian Anda. Jika tidak, Anda mungkin tidak mendapatkan 1 sen pun. Begitu kata-kata Chen Xuan diucapkan, detak jantung Han Jingting semakin cepat, dan Ding Lijuan berkeringat dingin. Keduanya telah melihat betapa ganasnya saudara Yao, namun Chen Xuan berani melawannya dengan kekuatan seperti itu. Itu sama saja dengan mencari kematian. Saudara Yao mengutuk, wajahnya langsung berubah menjadi jahat. Sialan, baiklah, sepertinya kamu perlu merasakan sakit sebelum kamu menyadari betapa sulitnya aku. Ayo, mari kita lihat darahnya. Atas perintah saudara Yao, salah satu anak buahnya segera mendekat, mengangkat pisau di tangannya, dan bertujuan untuk menebas telinga Han Bowen. Ah, tidak, tolong, saya tahu saya salah, Jingting, selamatkan saya. Han Bowen berteriak ngeri. Ding Lijuan sangat cemas sehingga dia menamparkan wajah Chen Xuan, kamu tidak berguna, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu sengaja mencoba membuat ayahmu terbunuh? Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Chen Xuan hendak menggunakan jarum bunga persiknya untuk mengeluarkan preman itu, tetapi tamparan Ding Lijuan memaksanya untuk membatalkan gerakan itu. Pada saat itu, Han Jingting buru-buru berteriak, jangan sentuh ayahku. Saya akan membayar. Saudara Yao mengangkat tangannya, dan preman itu menghentikan aksinya. Han Jingting menghela nafas lega sebelum melanjutkan, tapi 20 juta benar-benar terlalu banyak. Bahkan jika kami menjual rumah kami tidak dapat mengumpulkan jumlah itu. Bisakah Anda meminta sedikit lebih sedikit? Itu akan lebih realistis. Han Jingting berharap penjelasannya yang masuk akal akan memberi mereka kelonggaran, tetapi saudara laki-lakinya yang kecewa, Yao mencibir, kamu pikir kita bodoh, ya? Kami sudah mengerjakan pekerjaan rumah kami. Anda adalah CEO Han Corporation di kota Huai. Anda mengawasi sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar, namun Anda mengklaim bahwa Anda tidak dapat menghasilkan 20 juta, siapa yang akan mempercayainya? Saya baru menjabat selama sebulan, Jingting menjelaskan, meskipun perusahaannya kaya, itu bukan milik saya. Sebagai CEO, bukankah hanya masalah kata-kata untuk mengubah uang perusahaan menjadi uang Anda sendiri? Saudara Yao berkata dengan tegas. Han Jingting tercengang. Apakah Anda menyarankan saya menggelapkan dana perusahaan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemudian bersiaplah untuk mengambil mayat ayahmu. Saudara Yao memberi isyarat dengan matanya, dan preman yang mengangkat pisau sebelumnya bergerak untuk menebas telinga Han Bowen sekali lagi. Ah, ya Tuhan, tidak. Han Bowen menjadi sangat panik. Saat Chen Xuan hendak turun tangan, Ding Lijuan tiba-tiba angkat bicara, kami akan membayar uangnya. 20 juta penuh, kami akan membayarnya. Ding Lijuan dengan tegas menyatakan. Tapi apa, apakah kamu benar-benar ingin melihat ayahmu mati? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Han Jingting berdiri membeku. Sebagai seorang anak perempuan, bagaimana dia tega melihat ayahnya dalam bahaya? Ditegur sedemikian rupa oleh Ding Lijuan, Jingting mendapati dirinya sama sekali tidak bisa berkata-kata. Brother Yao menunjukkan ekspresi penuh kemenangan, itu lebih seperti itu, berhutang uang perusahaan selalu lebih baik daripada berhutang pada kami. Hahaha. Namun, pada saat itu, Ding Lijuan berbicara lagi, kami akan memberi Anda uang, tetapi kami memiliki satu syarat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.